Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas tentang biang keringat ya. Simak. Apa sih biang keringat itu? Jadi biang keringat itu bintil-bintil ya. Bintil kayak ruam, ada merah dan menonjol, biasanya gatal, perih dan menyengat ya. Itu namanya biang keringat. Biang keringat ini namanya banyak ya. Ada yang keringat buntat, ada juga ruam panas, atau bahasa latinnya itu miliaria ya. Dan paling sering si biang keringat ini terjadi pada bayi ya, meskipun untuk orang dewasa bisa terkena. Karena bayi itu si pengaturan suhu sama kelenjar keringatnya belum berkembang ya. Biasanya terjadi di badan, leher, tangan, dan dada ya, itu pada bayi biasanya. Nah, apa sih penyebab dari biang keringat ini? Yang pertama itu karena iklim tropis ya biasanya. Kalau cuacanya panas dan lembab, biasanya biang keringat ini muncul ya, karena keringatnya tertahan dan tersumbat. Yang kedua karena kepanasan. Kalau kepanasan, kelenjar keringat kita tersumbat ya biasanya. Apalagi kalau pakai pakaian tebal dan atau selimut tebal, kalau bayi ya pada saat suhu panas itu bakal tersumbat. Nah, timbullah biang keringat ini. Yang ketiga, aktivitas fisik tertentu ya, seperti olahraga. Kalau olahraga kan keringatnya banyak, nah nanti kalau terlalu banyak biasanya muncul biang keringat juga ya. Yang keempat, kelenjar keringat belum berkembang. Ini biasanya terjadi pada bayi ya, karena kalau bayi itu kelenjar keringatnya belum berkembang, jadi tertahan ya di kulit dan menimbulkan biang keringat. Yang kelima, karena obesitas ya. Obesitas itu berat badan berlebih. Nah, biasanya terjadi pada lipatan-lipatan kulit ya, seperti perut, leher, atau selangkangan kalau orang-orang obesitas. Yang keenam, karena tirah baring ya, atau bed rest yang terlalu lama ya. Biasanya kalau orang hamil tuh suka suruh bed rest. Nah, kalau terlalu lama biasanya mah suka ada itu biang keringat ya, apalagi kalau demam. Untuk jenisnya ini banyak ya. Biang keringat ini tergantung dalam kedalaman rusak kulit ya. Yang pertama itu ada miliari kristalina. Kalau itu biasanya rusaknya itu di daerah atas aja ya, jadi masih karena masih ringan ya. Biasanya cirinya itu ada bintil merah berisi cairan berwarna jernih, biasanya mudah pecah. Nah, itu namanya miliari kristalina ya. Dan biasanya tidak gatal dan tidak sakit. Yang kedua ada juga miliaria rubra. Biasanya itu lebih dalam lagi ya dibanding yang kristalina. Dan kalau yang rubra ini biasanya bintil merahnya itu gatal dan menyengat. Nah, ini udah masuk ke miliaria rubra ya. Yang ketiga miliaria pustulosa. Kalau yang pustulosa ini yang rubra tapi yang meradang ya, jadi ada kayak infeksinya. Cirinya itu si bintil merahnya itu berisi nanah ya, jadi berupa putih atau enggak kuning. Nah, itu udah masuk ke pustulosa ya. Yang keempat ada juga miliaria profunda. Kalau ini lebih dalam lagi ya, ke dermis biasanya tuh, tapi jarang terjadi. Cirinya bintil merahnya itu besar dan keras ya. Nah, gimana cara mengatasinya? Yang pertama itu bisa dikompres pakai air es atau es batu ya, selama 20 menit biasanya suka hilang ya. Yang kedua, bisa juga dibersihin si ruamnya itu dengan air mengalir dan sabun yang lembut ya. Yang ketiga, menaburkan bedak gatal pada beruam ya. Contoh-contohnya ada Caladin powder, bedak salisil kimia Parma, Herosin bedak kulit, Ikatak salisil mentol, Nelo bedak salisil, Snake brand prickly head powder ya. Yang keempat, menjaga kulit tetap dingin. Jadi kulitnya supaya dingin, bisa berendam pakai air dingin ya, atau enggak mandi. Itu biar si ruamnya hilang. Yang kelima, menghindari cuaca panas dan lembab. Biasanya di ruangan-ruangan yang sejuk ya, kayak ada AC atau enggak kipas angin, biar tidak keluar biang keringat. Yang keenam, minum cukup air ya, biar tidak dehidrasi juga. Yang ketujuh, pakai pakaian yang longgar, biar si keringatnya tidak terhambat ya. Kalau pakaian ketat nanti tambah banyak. Nah, jika si biang keringat ini parah ya, udah masuk ada infeksinya,
Ini bisa pakai obat-obatan ya, seperti yang pertama itu antihistamin, bisa dipilih antihistaminnya yang gimana aja ya. Nah itu bisa buat gatal dan kemerahannya. Yang kedua bisa pakai lotion kalamin, itu untuk gatal, perih dan iritasi. Yang ketiga pakai antibiotik ya bila ada infeksi kayak nanah gitu. Yang keempat pakai lanolin anhidrat, itu untuk mencegah kelenjar keringat tersumbat ya, dan menghentikan timbul ruam yang baru. Dan yang terakhir pakai salep kortikosteroid ya, itu juga bisa untuk gatal dan ruamnya ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan tentang biang keringat ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.